Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Rostiana Ningsih, NPM 197510113. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Barang publik. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan sifat non-eksklusif. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Ciri-ciri barang publik. 1. Adanya konsumsi tanpa persaingan. 2. Tidak adanya kekhususan penggunaan. 3. Tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakai. Dan 4. Tidak bersifat mutlak atau menyesuaikan dengan kondisi pasar dan teknologi. Contoh barang publik. 1. Lampu jalan. Pengendara maupun warga sekitar mendapat manfaat dari cahaya lampu jalan. Warga mungkin iuran untuk membeli dan menyediakan lampu tersebut. Begitu juga pengendara mobil atau sepeda motor yang melewati jalan tersebut dapat menikmatinya tanpa harus membayar iuran. 2. Jaringan radio atau televisi. Sinyal radio atau televisi disiarkan, semua orang dapat mengaksesnya. Sulit untuk menghentikan seseorang untuk menerimanya. Selain itu, ketika Anda mendengarkan radio atau televisi, itu tidak mencegah orang lain untuk menggunakannya juga. Eksternalitas. Eksternalitas adalah hal lain yang tidak diperhitungkan dalam produksi barang jasa. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternalitas tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Jenis eksternalitas. Eksternalitas dibedakan menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, yaitu konsumsi atau produksi, ke pihak ketiga yang tidak terkait. Sedangkan eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Contoh eksternalitas. 1. Industri pabrik tepung tapioka. Dari industri pabrik tepung tapioka terdapat dua eksternalitas, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif yaitu polusi air berupa limbah air yang dihasilkannya. Bagi suatu pabrik biasanya akan membuang limbah air tersebut ke sungai dan menyebabkan sungai menjadi tercemar dan tidak bersih. Sedangkan biasanya sungai dimanfaatkan oleh petani untuk melakukan pengairan pada tanamannya. Untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara pembuatan tempat khusus pembuangan limbah air. Dengan adanya tempat khusus pembuangan limbah air tersebut, maka tidak akan terjadi polusi air yang merugikan lingkungan sekitar. Polusi udara biasanya akan mengganggu lingkungan sekitar karena dari limbah air tersebut akan menghasilkan bau-bau yang tidak sedap yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melakukan peningkatan penanaman pohon atau menanam tanaman penangkal polusi. Eksternalitas positif yang dihasilkan dari industri pabrik tepung tapioka yaitu dapat meningkatkan taraf ekonomi penduduk sekitar. Karena dengan adanya pabrik tersebut,
masyarakat dapat memanfaatkan kondisi itu, misalnya dengan membuka tempat makan dengan sasaran pembelinya yaitu pegawai dari pabrik tepung tapioka, dan menambah lowongan pekerjaan. Dengan adanya pabrik tersebut dapat menambah lowongan pekerjaan di lingkungan sekitar untuk mengisi lowongan yang masih kosong, sehingga mengurangi pengangguran. 2. Industri peternakan ayam. Industri peternakan ayam menimbulkan eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif yang dihasilkan yaitu pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah sembarangan. Limbah dapat berupa ayam yang sudah mati ataupun sampah dari peternakan ayam tersebut yang dibuang ke dalam sungai, sehingga menyebabkan sungai menjadi tercemar. Dan cara penanggulangannya yaitu tidak membuang limbah ke sungai, ataupun membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah tersebut. Pencemaran udara disebabkan oleh kotoran ayam yang menimbulkan bau yang kurang sedap. Pencemaran tersebut dapat menambah jumlah karbon yang ada di atmosfer. Jumlah karbon yang terus bertambah akan meningkatkan resiko efek rumah kaca. Bumi akan semakin panas yang akan mengancam keberlangsungan kehidupan di dunia. Cara penanggulangannya yaitu dengan cara penerapan karbon negatif dengan biokar. Biokar adalah bahan padat yang diperoleh dari proses karbonisasi atau modifikasi rantai karbon biomasa yang dapat ditambahkan ke dalam tanah dengan niat untuk meningkatkan fungsi tanah serta mengurangi gas rumah kaca dari dekomposisi biomasa. Eksternalitas positif dari industri peternakan ayam adalah meningkatkan mata pencaharian penduduk sekitar sebagai protein hewani bagi masyarakat dan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah klaim yang sah terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Hak kepemilikan adalah suatu gugus karakteristik yang memberikan kekuasaan kepada pemilik hak. Karakteristik tersebut menyangkut ketersediaan manfaat, kemampuan untuk membagi atau mentransfer hak, derajat eksklusivitas dari hak, dan durasi penegakan hak. Contoh hak kepemilikan. 1. Hak kepemilikan tanah atau sertifikat tanah. 2. Hak kepemilikan rumah atau bangunan atau sertifikat rumah atau bangunan. Dan 3. Hak kepemilikan usaha atau toko atau sertifikat usaha atau toko. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.